Gosok bagian tubuh ikan ataupun bagian sisiknya, bersihkan, barangkali ada kutu ataupun ada bakteri. Cuman saran saya, kalau Anda memang masih ragu, lakukan karantina ulang di tempat Anda sebelum memasukkan ikan ke dalam kolam. Oke, kali ini saya sedang berada di rumah makan Wangi Desa dan kali ini saya bakal coba memasukkan ikan tanpa harus mengkarantina. Perlu diingat, tanpa harus mengkarantina ulang. Untuk ikannya sudah saya letakkan di kolam supaya lebih jelas kamera bisa lebih mendekat. Nah, inilah dia ikannya yang sudah saya siapkan dan sudah saya letakkan beberapa menit yang lalu. Jadi ceritanya ikan ini sudah dikarantina dan dipuasakan di tempat sebelumnya beberapa hari ke belakang. Dan sekarang mau coba dimasukkan ke kolam ikan miliknya rumah makan Wangi Desa. Nah, proses ini proses yang paling penting untuk diikuti. Ini biasanya disebut dengan proses aklimatisasi ataupun untuk penyesuaian air kolam dengan air yang berada di kantong ini. Lakukan proses ini selama 20 sampai dengan 30 menit supaya suhu air yang berada di kantong sama dengan suhu air yang berada di kolam. Untuk jenisnya ataupun untuk ikannya di kantong ini ada 4 ekor. Ada 2 ekor jenis kohaku, 1 ekor jenis kiko, 1 ekor lagi jenis ochiba. Dan kali ini saya mau coba memasukkan ikan ini ke dalam kolam tanpa harus mengkarantina ulang karena memang ikan ini sebelumnya sudah dikarantina. Nah, hal ini tidak wajib untuk ditiru karena memang hal ini harus dilakukan kalau Anda sudah benar-benar yakin ikan tersebut baik-baik saja ataupun sehat, tidak mengandung penyakit. Makanya hal ini tidak wajib untuk ditiru. Oke, langkah berikutnya saya bakal coba membersihkan ikannya terlebih dahulu dengan menggunakan obat PK. Supaya ataupun barangkali ada bakteri yang tersisa di dalam ikan, makanya kali ini saya bakal coba membersihkannya terlebih dahulu dengan menggunakan obat PK. Nah, inilah dia ikannya, bisa dilihat dan bisa diperhatikan di sini ada 4 ekor ikan yang mau saya masukkan ke dalam kolam. Ikan ini sebelumnya sudah dikarantina, jadi di tempat sebelumnya sudah dikarantina dan dipuasakan beberapa hari ke belakang. Dan sekarang mau langsung saya masukkan ke dalam kolam tanpa harus mengkarantina ulang. Langkah berikutnya ataupun berikutnya saya bakal membersihkan ikannya terlebih dahulu dengan menggunakan obat PK. Untuk takarannya di sini saya gunakan secukupnya saja karena memang tujuannya ini untuk membersihkan. Barangkali ada bakteri tersisa di dalam ikan. Diaduk dulu supaya obat PK-nya benar-benar menyebar dan meresap ke dalam ikan.
Gosok bagian tubuh ikan ataupun bagian sisiknya, bersihkan, barangkali ada kutu ataupun ada bakteri. Nah, ini untuk yang ini jenisnya ini Doitsu. Nah, setelah diyakini benar-benar bersih, saya bakal langsung memasukkannya ke dalam kolam. Oke, berikutnya ini untuk yang kohaku. Ini seksnya dia betina. Wih. Ya. Terus berikutnya ini ada kohaku jinrin. Gosok di bagian badannya. Terus cek ikannya barangkali ada kutu ataupun jamur. Kalau diyakini ikannya benar-benar sehat dan bersih tanpa ada kutu ataupun jamur, boleh langsung dimasukkan ke dalam kolam. Oke, untuk berikutnya ini ada Ochiba. Nah, sekarang untuk ikannya sudah saya masukkan semua ke dalam kolam. Bisa dilihat untuk aktivitasnya ataupun untuk pergerakan ikannya terlihat aktif. Berarti ikan tersebut normal tanpa ada masalah. Karena memang ikan tersebut sebelumnya sudah dikarantina dan sudah dipuasakan di tempat sebelumnya. Dan untuk jenis yang lainnya yang berada di kolam ini yang saya perhatikan ini banyak juga jenisnya. Ada kohaku, ada kujaku, terus ada asagi, terus ada juga soa. Cuman di sini ada beberapa yang paling menarik, menurut saya pribadi ini paling menarik di antara ikan-ikan yang lainnya di sini untuk jenis kohaku. Untuk kohaku yang 3 step itu lebih menarik daripada ikan-ikan yang lainnya. Yang saya perhatikan untuk anatominya itu memanjang. Nah, kalau anatomi seperti itu kemungkinan kedepannya bakal bisa lebih jumbo. Terus untuk jenis yang lainnya yang saya perhatikan yang menarik itu untuk asagi. Untuk size-nya dia sudah jumbo. Kalau yang saya prediksi ini size-nya sekitar 60 cm up. Terus jenis yang lainnya yang menarik, kalau menurut saya pribadi ini untuk yang kujaku. Bisa dilihat untuk kujaku itu merahnya dia strong. Terus dia ringnya padat. Terus satu lagi nih yang menarik menurut saya ini untuk jenis yang siro. Dia untuk warna hitamnya ataupun suminya dia benar-benar pekat.
Oke semuanya, mungkin itu informasi yang bisa saya bagikan. Dan untuk semuanya, barangkali mau memasukkan ikan ke dalam kolam tanpa harus melakukan karantina ulang, ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pastikan ikan tersebut sudah dikarantina di tempat sebelumnya dan sudah dipuasakan beberapa hari ke belakang. Terus berikutnya, lakukan proses aklimatisasi supaya suhu air yang berada di kantong sama dengan suhu air yang berada di kolam. Terus langkah berikutnya, bersihkan ikan tersebut dengan menggunakan obat. Bisa dengan menggunakan obat PK ataupun bisa juga dengan menggunakan obat yang lainnya. Yang pasti, pastikan ikan tersebut bebas dari kutu, bebas dari bakteri. Cuman saran saya, kalau Anda memang masih ragu, lakukan karantina ulang di tempat Anda sebelum memasukkan ikan ke dalam kolam. Hal tadi hanya boleh dilakukan kalau Anda benar-benar yakin ikan tersebut benar-benar bebas dari bakteri ataupun dari penyakit. Kalau memang Anda ragu, lakukan karantina beberapa hari ke depan sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Untuk semuanya, terima kasih dan salam koi lover!